Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karmel Ferdinand, NIM 105721107219, kelas FM 19C. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang resume saya, yaitu analisis laporan keuangan sebagai dasar dalam penilaian kinerja keuangan PT Budi Satria Wahana Motor. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Yang kedua, komponen laporan keuangan. Menganalisis suatu laporan keuangan, penganalisa harus mempunyai pengertian yang mendalam tentang laporan keuangan itu sendiri, dan bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip yang terkandung dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Selanjutnya, peranan laporan keuangan dalam menunjang peningkatan pendapatan pada UKM. Yang pertama, pendapatan sangat berpengaruh bagi UKM. Kelangsungan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan selama itu. Pula pendapatan juga pengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Cara membuat laporan keuangan sederhana. Yang pertama, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sebenarnya tidak sulit untuk menumbuhkan kebiasaan bagi UKM dalam menyusun laporan keuangan, yaitu dengan memberikan format pencatatan transaksi yang secara sederhana. Yang kedua, pencatatan transaksi usaha. Pencatatan transaksi usaha adalah kegiatan mencatat setiap transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha secara standar. Transaksi yang perlu dicatat adalah transaksi yang berhubungan dengan kas, pembelian atau tunai dan kredit, penjualan atau tunai dan kredit, piutang dan utang. Mencatat setiap transaksi yang terjadi sangat penting sebagai bahan untuk menyusun laporan keuangan. Adapun analisis horizontal dan vertikal dan analisis vertikal. Analisis horizontal disebut juga dengan trend analisis adalah metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan suatu pos atau akun pada laporan keuangan di dalam suatu periode terhadap pos yang sama di periode sebelumnya. Periode yang menjadi patokan biasanya adalah tahunan atau kuartalan. Yang kedua, analisis vertikal. Disebut juga comment site analisis adalah metode analisis dengan membandingkan dua pos atau akun dalam periode yang sama. Pos atau akun total, aset dan pendapatan penjualan biasanya menjadi faktor pembagi utama dalam metode ini. Analisis comment site, indeks berseri dan tren. Laporan bentuk awan atau comment site. Contoh analisis comment site yaitu PT Lenso optimasi neraca comment site per 31 Desember. Adapun tabel yang dapat disajikan itu ada aktiva, di mana aktiva ada kas dan bank. Aktiva lancar lain, aktiva tetap net, aktiva lain. Aktiva kas dan bank pada tahun 1991 sebesar 10, pada tahun 1992 sebesar 18, pada tahun 1993 sebesar 24, pada tahun 1994 sebesar 25, pada tahun 1996 sebesar 27, dan pada tahun 1996 sebesar 32. Aktiva lancar lain pada tahun 91 sebesar 35, dan pada tahun 1992 sebesar 30, dan pada tahun 1993 sebesar 26, pada tahun 1994 sebesar 28, dan pada tahun 1995 sebesar 10, pada tahun 1996 sebesar 12. Aktiva tetap
pada tahun 91 50, dan pada tahun 1992 sebesar 40, dan pada tahun 1993 sebesar 35. Pada tahun 1994 sebesar 32, pada tahun 1995 sebesar 45, dan pada tahun 1996 sebesar 40. Aktiva lain pada tahun 91 itu sebesar 5, dan pada tahun 92 12, pada tahun 193 15, pada tahun 94 15, dan pada tahun 1995 18, dan pada tahun 1996 sebesar 16. Total aktiva rata-rata pada tahun 91 sampai 96 sebesar 100. Selanjutnya, utang dan modal. Utang lancar, utang jangka panjang. Total utang lancar dan utang jangka panjang pada tahun 91 sebesar 43, dan pada tahun 92 sebesar 57, dan pada tahun 1993 sebesar 37, pada tahun 1994 sebesar 33, dan pada tahun 1995 sebesar 39, pada tahun 1996 sebesar 40. Modal saham dan laba ditahan. Total modal pada tahun 91 total modal pada tahun 91 57, pada tahun 92 sebesar 43, pada tahun 93 sebesar 63, dan pada tahun 1994 sebesar 67, pada tahun 1995 sebesar 61, pada tahun 1996 sebesar 60. Total utang dan modal pada tahun 91 sampai 96 sebesar 100.000. Adapun analisis penggunaan rasio keuangan. Yang pertama, pengertian rasio keuangan. Laporan keuangan merupakan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan diutangkan, dan angka-angka baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Contoh diketahui yaitu neraca PT Yumiko Maharani Tbk per 31 Desember tahun 2005 dan 2006 dalam jutaan. Adapun tabel di bawah ini yang dapat disajikan itu pos-pos neraca tahun 2005 dan 2006, di mana ada aktiva lancar yaitu kas sebesar 200 pada tahun 2005 sebesar 250, dan pada tahun 2006 sebesar 260. Giro pada tahun 2005 sebesar 350, dan pada tahun 2006 sebesar 300. Surat-surat berharga pada tahun 2005 sebesar 140, pada tahun 2006 360. Aktiva lancar lainnya pada tahun 2005 sebesar 100, dan pada tahun 2006 150. Total aktiva lancar atau current aset rata-rata pada tahun 2005 1640, dan pada tahun 2006 sebesar 1340. Aktiva tetap di mana aktiva tetap ada tanah, mesin, kendaraan, akumulasi, penyusutan. Total aktiva tetap dari tahun 2005 dan 2006 di tahun 2005 sebesar 2.400, dan pada tahun 2006 sebesar 2.550. Total aktiva lainnya pada tahun 2005 sebesar 160, dan pada tahun 2006 sebesar 110. Total aktiva pada tahun 2005 sebesar 4.200, pada tahun 2006 sebesar 4.000. Total utang lancar, utang jangka panjang pada tahun 2005 sebesar 750, dan pada tahun 2006 750.
Total utang jangka panjang ekuitas pada tahun 2005 sebesar 1.300 dan pada tahun 2006 sebesar 1.150. Total ekuitas pada tahun 2005 sebesar 2.250 dan pada tahun 2006 sebesar 2.100. Total pasifa pada tahun 2005 sebesar 4.200. Pada tahun 2006 sebesar 4.000. Selanjutnya rasio solvabilitas. Pengertian rasio solvabilitas dalam praktiknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana. Perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Pemilihan beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Itulah penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.